Christianity is a true relationship, not a true prosperity. Apa artinya saudara? Ya kan? Kekristenan itu adalah hubungan. Saudara, hubungan yang sejati bukan kemakmuran sejati. Angkat semua Alkitabnya yang bawa Alkitab. Isi Alkitab saudara cuma 2 saudara. Apa isinya saudara? Loving God, loving people, betul nggak? Makanya saya punya quote saudara. The way you love God reflected by the way you love others. Caramu mengasihi Tuhan tercermin daripada caramu mengasihi sesama, betul nggak? Oh iya dong saudara. Lambang salib itu cuma gitu, vertikal sama horizontal. Loving God, loving people, betul nggak? Cuma 2 isinya. Saudara, kadang-kadang kami yang bikin ribet itu Injil, betul nggak? Bilang sama samping kiri kan, iya pendeta sering bikin ribet bilang. Simple saudara, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap. Kasihi saudaraku yang kasih saudaramu seperti dirimu sendiri. Enough. Saudara makanya lihat, kekristenan itu hubungan. Setiap saudaraku yang kasih ada hubungan kita transaksional kepada Allah. Maka saya mau pastikan itu bukan hubungan yang sejati. Itu bukan hubungan yang utuh. Tapi justru itu hubungan yang rusak. Apa itu Injil kemakmuran saudara? Saya catat di sini. Injil kemakmuran dikenal juga sebenarnya bukan Injil saudara. Ini tadinya adalah Word of Faith Movement. Dikenal dengan gerakan perkataan iman. Tahun 80 muncullah saudara pengkhotbah di televisi, KKR dan segala macam. Ya, saya tidak mau prediksi apapun jenis khotbah mereka, tapi saudaraku yang kasih, apa yang bisa menggugah manusia pada saat itu saudara? 1, yaitu apa? Prosperity. Mereka saudaraku yang kasih mendapatkan sesuatu dari apa yang mereka kerjakan lewat saudara, pengajaran-pengajaran tentang prosperity gospel ini. Injil kemakmuran mencapai puncak kejayaannya, di mana penginjil menjadi orang-orang super kaya. Inilah mulai saudara. Apa fatalnya saudara? Para pengajar kemakmuran mengubah hubungan antara Allah dan manusia menjadi transaksional. Itu jelasnya saudara. Apa yang salah dengan Injil kemakmuran? Doa adalah alat untuk memaksa Tuhan agar memberikan kemakmuran. Ngeri ya? Kalau kamu doa saudara itu transaksi. Harus ada transaksinya. Bapak aku taat, kasih aku ini. Bapak aku gini, aku pergi kasih aku ini. Dan saudara lihat, saudara. Jadi timbal balik antara manusia ada transaksional. Selalu perjanjian saudaraku yang kekasih dihubungkan dengan yang namanya apa? Material, materi. Perjanjian Abrahamik itu diartikan sebagai hak material. Jadi saudara, disinilah slipnya saudara. Kenapa ada namanya saudaraku yang kasih prosperity? Kan paling enak Pak ngajar seperti ini. Buka Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kan gak usah ngapal itu, betul gak? Gak usah belajar khotbahnya, betul gak? Kan enak banget kan? Tapi kalau mengerjakan seperti ini, Alkitab ini saudara. Makanya saudara perhatikan, kalau kita gak tahu ini saudara, orang-orang akan terjebak di janji. Makanya lihat saudara, orang-orang. Gitu anak muda datang ke gereja, cewek yang diliriknya waktu nyanyi Holy, holy, holy are you Lord. Cewek yang dilihatnya saudara gak feedback, dia akan keluar dari gereja ini. Karena apa saudara? Yang dikejarnya janji saudara, betul gak? Bukan ibadah, bukan avodah, betul gak? Setiap orang saudara lihat baik. Ketika engkau gak diberkati ke gereja ini, ketika yang kau baca adalah janji, yang kau kejar janji dalam ibadah, maka ketika janji itu gak ditepati, sebenarnya bukan gak ditepati saudara. Karena waktu kita bukan waktu Tuhan, betul gak? Haleluya. Jadi waktu gak ditepati janji ini saudara, cepat atau lambat kamu akan pindah gereja. Nangkap sampai sini saudara. Kalau tidak paham sifat daripada Injil, kalau saudara tidak paham daripada sifat daripada Alkitab, kalau saudara tidak paham saudara sifat daripada ibadah, waktu tidak dipenuhi janjinya, cepat atau lambat saudara, maka engkau Alkitab katakan bukan saja pindah gereja, murtad. Orang Kristen diperintahkan untuk mendapatkan kompensasi materi dari Tuhan. Yang keempat paling ngerinya, iman adalah kekuatan spiritual yang bisa dikembangkan sendiri yang akan membawa kepada kemakmuran. Ketika saudaraku yang kekasih, prosperity, kegerakan perkataan iman itu diajarkan melenceng saudara. Hal itu menjadi Injil yang salah karena gagal melihat hubungan antara manusia dan Allah. Penyimpangan iman yang mengklaim bahwa Allah memberi upah peningkatan iman dengan peningkatan dalam kesehatan atau kekayaan. Sederhananya saudara, jika Injil kemakmuran benar, maka kasih karunia adalah hal yang kuno. Prosperity gospel yang ditekankan apa bu? Kekayaan, kesenangan dan prestasi, betul nggak? Saudara, beda nggak saudara?
Yang satu menekankan keberbuahan karena dimulai daripada tertanam. Karena ada masuk dalam ibadah, komunitas dan pemuridan. Tapi yang satu lagi saudara mencari kekayaan. Makanya waktu ibadah karena dia tidak paham esensi ibadah dan esensi Injil. Maka yang dicarinya saudara ke beribadah. Saudara apa? Keberuntungan. Tidak ada yang salah dengan kekayaan dan prestasi. Boleh jujur kita sore hari ini Bapak Ibu yang kekasih? Kalau saudara ketemu bintang film, saudaraku yang kekasih minta foto enggak? Kapan kekayaan dan prestasi menjadi salah saudaraku yang kekasih? Hello, ketika segala sesuatunya yang diberikan Allah kepada kita, itu kita pakai alat menjauhkan kita kepada yang memberikan kekayaan dan prestasi kepada kita, betul nggak? Harusnya saudara, apa yang kita dapatkan semakin mendekatkan kita kepada Tuhan, semakin beribadah, semakin berkomunitas, semakin dimuridkan. Makanya perlu pemuridan karena apa? Supaya ketika saudara diberkati kelimpahan, supaya waktu saudara kekurangan, saudara temukan saudara di pemuridan, diberikan pemahaman. Supaya kita paham bagaimana bertumbuh, bagaimana tertanam, bagaimana berakar, bagaimana kita sampai berbuah ke arah keserupaan dengan Kristus. Akan berbeda Bu dengan ini Bu. Prosperity gospel yang ditekankan apa Bu? Kekayaan, kesenangan dan prestasi, betul nggak? Kalau kita nggak mengerti ini saudaraku yang kasih, maka kita akan kacau. Maka waktu kita datang ke gereja saudara, yang kita kejar adalah kekayaan. Orang Batak bilang hamoraon, hagabeon, hasangapon. Ketika nggak dapat itu saudara, apapun saudaraku yang kekasih akan dikejar. Nggak semua orang Batak sih, oknum aja. Lihat orang Batak. Halo, kalau kita arisan betul nggak? Kalau ada marga purba yang terlambat arisan purba, kalau dia pemborong, atapete doa, si purba pemborongnya betul nggak? Kita tunggu si purba yang pemborong itu. Tapi kalau si purba yang tuang tambal ban terlambat, tinggalkan aja, terlambat terus itu, betul nggak? Nah enggak saudara? Prestasi. Karena memang nggak bisa kita pungkiri dunia saudara menantikan itu. Apa yang membedakan saudaraku yang kekasih? Ya, prosperity gospel parameter sama Christianity parameter. Kalau saudara baca bagus-bagus saudara Matius 13, 22 sampai 23, perhatikan baik. Yang satu mendengar, saudaraku yang kasih, ya, mendengar saja. Yang satu mendengar dan mengerti. Bisa ditangkap saudara? Yang satu mendengar tapi mengerti, makanya berbuah 160 dan 30. Yang satu cuma mendengar saja. Mendengar itu disebut adalah akoin. Mendengar masuk kiri keluar kanan. Tapi yang mendengar dan mengerti disebut adalah akueto. Pengkhotbahnya sama, temanya sama. Selalu ada dua probability yang berbeda pulang. Yang satu dilawat, yang satu dilewat. Yang satu saudara berubah, yang satu tidak berubah. Kenapa saudara? Kondisi hati kita waktu firman itu ditaburkan. Apa kondisi hatimu? Haleluya. Matius 13. Haleluya. Ayat 18 sampai 22. Saudara ternyata begini. Ada jenis tanah saudara. Benih itu ditabur. Benih yang ditabur sama saudaraku yang kasih semua. Lihat resultnya berbeda loh. Betul saudara? Dan baik saudara, yang di pinggir jalan benihnya sama. Benih itu adalah firman Tuhan. Saudara pinggir jalan, tanah berbatu dan semak duri. Itu kondisi hati Anda ketika firman dan Injil disampaikan kepada saudara. Makanya saudara kondisi hati Anda ini yang menentukan saudaraku yang kekasih. Bagaimana Injil itu, bagaimana firman itu bertumbuh dan berbuah. Ternyata tanah yang baik pun masih bisa dikategorikan. Ada tanah saudaraku yang kasih 60, ada yang 30. Saya mau tanya sama saudara. Kalau kita analogikan, karena ini perumpamaan. Sebenarnya orang-orang ini saudara, lihat baik ya perumpamaan ini. Ada nggak orang-orang ini di tengah komunitas kita? Nangkap nggak saudara? Saya mau berkata kepada saudara, perhatikan baik. Tanah yang berbatu, tanah pinggir jalan dan berbatu dan semak ini disirami dengan Injil saudara. Probabilitinya ada kemungkinan mereka menjadi tanah yang baik. Bergabung dengan tanah yang baik. Karena apa? Mereka katakan taburi dengan Injil. Saya mau digembleng Injil. Saya mau dipermak Injil. Betul gak? Bisa menjadi tanah yang baik. Tapi begini Bu. Halo, jangan bangga dulu engkau yang berbuah 100 dan 60-30. Ternyata begini. Halo, saya mau berkata saudara. Yang 30 ini ternyata satu ketika. Kalau engkau tidak pelihara di komunitas, di ibadah. Dan saudaraku yang kekasih di pemuridan. Maka kecenderungan kamu bisa masuk juga ke tanah berbatu. Haleluya.
Ya kan? Makanya saudaraku yang kasih yang 60 ini saudara, bisa juga masuk saudaraku yang kekasih kepada semak duri. Maka saudaraku yang kekasih yang 100 ini punya probability juga saudaraku yang kasih menjadi pinggir jalan. Kenapa saudara? Kondisi hati kita. Jangan bangga dulu, Bu. Makanya kamu temuin kan di komunitas kamu, di komsel kamu. Ada saudaraku yang kasih yang berbuah, saudaraku yang kasih oke berbuahnya. Tapi manner dan sikapnya masih sama, betul gak? Saudara, makanya ada percekcokan pengajaran. Yang satu berkata harus diberkati kok Tuhan. Yang satu berkata harus sehat. Yang satu berkata gak bisa sakit. Makanya sering kita fitnah orang. Wih, kalau sakit-sakit gak kembalikan perpuluhan. Kalau saudaraku yang kekasih kecelakaan, kita bilang, kemarin kan dia bohong. Kalau saudaraku yang kasih orang lain, saudara gak diberkati, saudara kita bilang, itulah gak kembalikan perpuluhan dia. Kita saudaraku yang kasih ngejudge. Karena apa? Kita saudaraku yang kasih paradigmanya salah. Dan kita cekcok di sini. Ya, 1 Timotius 6 ayat 5-10. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira dikatakan apa? Ibadah itu adalah apa? Sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ya kan? Asal ada makanan dan pakaian cukuplah, katakan amin. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Percekcokan kita saudaraku yang kasih di mana? Ada yang pengajaran sehat, menghidupi kebenaran, tapi yang satu lagi saudara pengajarannya nggak sehat, kehilangan kebenaran, betul nggak? Kira-kira menurut Bapak Ibu, ya prosperity gospel itu di mana, Bu? Pengajaran sehat atau pengajaran tidak sehat? Makanya saudara akhirnya berbeda. Betul? Berbeda hasilnya saudaraku yang kasih. Yang satu memikirkan kontribusi apa aku berikan kepada Tuhan. Pujian penyembahan bukan keuntungan. Karena begini Bapak Ibu. Kalau engkau mau beribadah mendapatkan keuntungan. Makanya kamu sering sebel sama WL. WL-nya tadi gak mantap loh. Khotbahnya gak mantap. Karena yang kamu mau isi saudaraku yang kasih adalah keinginanmu. Bukan keinginan Tuhan, betul gak? Saudara, orang yang pemahamannya hidup dalam kebenaran, dia memikirkan kontribusi. Tapi orang yang pengajarannya tidak sehat, apa keuntunganku, betul gak? Saudara, orang yang pengajarannya sehat, mencukupkan diri dengan yang ada. Dia selalu nyanyi apa saudara? Sekali Yesus, selamanya Yesus, apapun keadaan, mencukupkan diri. Saudara, tapi saudara yang pengajaran tidak sehat, saudaraku yang kasih prosperity gospel, maka dia ingin kaya. Apa keuntunganku dan ingin kaya? Yang satu lagi saudara adalah cinta Tuhan. Yang satu lagi adalah cinta uang, betul gak? Yang satu lagi apa saudara? Pengajaran sehat, teguh dalam iman apapun yang terjadi. Tapi lihat saudara, yang pengajaran yang tidak sehat menyimpang dari iman dan tersiksa. Sementara saudaraku yang kasih pengajarannya sehat, saudara adalah apa? Orang-orang yang tetap bersuka cita. Yang mana kira-kira kita saudara? Yuk kita assess yuk. Tantangan gereja. Saudara, yang pertama saya mau berkata kepada saudara, yaitu apa? Pengajaran-pengajaran yang salah. Yang berasal dari pengajar yang salah. Saya baru pertama kali kenal Tuhan Pak. Saya pernah berpikir saudara, Tuhan jamah saya. Cita-cita saya bintang film Pak. Kawin sama bintang film, betul? Punya ini, punya itu dan segala macam. Pak, ada yang salah dengan itu? Itu kan sebelum saya saudaraku yang kasih dalam mengenal yang namanya pengajaran yang sehat, betul gak? Yang salah adalah apa saudara? Waktu setelah saya mengalami pengajaran yang sehat, itu masih ada dalam pikiran saya, betul gak? Jadi saudara ketika kita sudah mengenal Kristus dapat kasih karunia, spektrumnya harus berbeda. Berpindah spektrumnya dari pengajaran yang salah kepada pengajaran yang benar, betul nggak? Ya, waktu kita saudaraku yang kasih baru terima Yesus, jujur saya katakan, lihat baik, ada kita temukan pengajaran yang salah dan pengajar yang salah, atau kita mendapatkan pengertian yang salah. Pengajaran yang salah akan memunculkan pengertian yang salah. Pengertian yang salah akan jadi prinsip. Prinsip yang salah akan jadi keputusanmu. Nangkap sampai sini Bapak Ibu? Nangkap sampai sini?
Makanya kadang-kadang keputusan kita salah. Dimulai apa Bapak Ibu yang kasih? Karena dimulai daripada pengajaran yang salah. Kita dengarkan saudaraku yang kekasih, khotbah-khotbah yang salah, pengajar yang salah. Pengertian yang benar membawa kita kepada prinsip yang benar. Prinsip yang benar saudaraku yang kekasih membawa kita apa? Kepada keputusan yang benar. Kenapa tantangan ini perlu kita kejar dan jadi target kita Bapak Ibu? Ternyata tantangan ini, pengajaran yang salah, pengertian yang salah, prinsip yang salah, keputusan yang salah akan saudaraku yang kekasih apa saudara? Ya, menentukan fokus hidup kita. Kemana saudara? Gospel center atau prosperity center. Kalau saudara nggak mendapatkan sesuatu sore hari ini, saya pastikan saudara, kamu tidak akan pernah pulih dari sana. Mana Tuhan? Udah kembalikan perpuluhan, udah memberikan persembahan, udah praise and worship. Kok nggak ada berkat-berkatnya? Karena apa saudara? Karena salah menentukan fokus hidup saudara. Apa alasan yang keduanya saudara? Karena saudaraku yang kekasih itu akan menentukan jenis hidup kita. Yang mana jenis hidupmu saudara? Yang di pinggir jalan? Atau yang di semak duri? Atau saudaraku yang kekasih yang di mana lagi saudara? Atau satu lagi yang di berbatuan? Akan menentukan hidup saudara. Ternyata saudara, fokus hidup kita, jenis hidup kita akan saudaraku yang kasih menentukan buah daripada hidup kekristenan kita di masa depan. Injil dibutuhkan buat dua kategori ini. Baik yang tanah semak berduri, baik tanah pinggir jalan, baik tanah saudaraku yang kekasih yang berbatu, bahkan tanah yang baik juga butuh Injil. Bapak Ibu, kita butuh saudara orang kaya, saudara di gereja ini. Tapi orang kaya yang apa saudara? Yang takut akan Tuhan. Bukan tempat cuci uang gereja saudara. Bukan tempat saudara money laundering gereja saudara. Tapi apa? Mereka memberikan dari hasil jerih lelah mereka. Karena dari berkat Tuhan. Karena waktu tidak diberkati pun mereka akan ibadah. Waktu susah pun mereka ibadah. Saudara jangan gini juga. Ketika nanti saudara dapat berkat daripada Tuhan, saudara tolak. Enggak Pak, prosperity gospel. Nah enggak Pak? Saya waktu dikasih orang mobil saudaraku yang kasih, terus saya tanya saudara. Kenapa ya Tuhan kasih mobil seperti ini? Tahu saudaraku yang kekasih? Saya tidak saudaraku yang kekasih tanya saudara, masukkan gigi satunya kemana, masukkan gigi duanya kemana. Yang saya tanya, hati saya siap gak pakai mobil gini, betul gak? Waktu saya pelajari, oh iya. Bapak Ibu kalau saya berkhotbah itu pagi di Tangerang, ya, siang saudaraku yang kekasih di Jakarta, sorenya lagi nanti ke Tangerang. Kira-kira menurut saudara saya ganti baju di mana? Sikat gigi saya di mana saudara? Nggak lucu aja habis khotbah saya sikat gigi di pinggir jalan. Orang bilang khotbahnya tadi bagus banget, tapi saya nggak gila pendetanya, betul nggak? Nah kan nggak saudara? Saya bisa tidur di mobil. Oh, untuk apa kita pakai saudaraku yang kekasih yang diberikan Tuhan itu? Untuk melayani pekerjaannya. Ada yang salah? Nggak ada yang salah. Kita bangun gereja ini saudara, ada orang-orang saudaraku yang kasih, yang mendedikasikan saudara uangnya, yang memproyeksikan uangnya ke tempat ini. Jadi jangan tusuk saudaraku yang kasih, kekayaan dan prestasinya. Yang paling mengerikan begini Bapak Ibu, udah kenal Injil, udah di drive oleh Injil, kita berkata gospel driven life, tapi kamu tidak berprestasi, betul gak? Kira-kira orang bilang apa saudara? Injil yang mana kamu pelajari? Tapi setelah mendapatkan prestasi itu saudara, bukan untuk kesombongan. Promotor saya tanya saudara, Bapak ngapain mau ngambil doktor? Mau belajar saya bilang. Karena saya pengajar. Gimana ngajar gak belajar, betul gak saudara? Tuhan tidak cemburu dengan prestasimu. Tuhan tidak cemburu dengan kekayaanmu. Yesus tidak cemburu dengan outfit saudara. Yesus tidak cemburu dengan mobilmu. Yesus tidak cemburu dengan perhiasanmu. Yesus hanya cemburu kalau kamu menduakan dia. Di mana Yesus cemburu saudara? Ketika prestasi, ketika kekayaan, ketika kesenanganmu di atas daripada segalanya. Itu yang disebut berhala saudara. Berhala adalah segala sesuatu yang saudara tempatkan lebih daripada Tuhan. Tuhan tidak saudara sedang menunggu saudaraku yang kasih prestasimu. Tuhan tidak sedang menantikan kekayaan. Yang mau dicicipi daripada kita apa saudara? Buah. Mari kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Pengertian akan pengajaran Injil dan kekristenan yang benar akan menghasilkan murid yang berbuah.